Hai guys, gue Ilmi. Welcome to my channel. Ini video pertama gue. Sebenarnya sih, gue nggak tertarik untuk buat video kayak gini sih. Apalagi jadi content creator, gue sama sekali nggak tertarik. Tapi gue pengen buat video kayak gini karena ya pengen aja sih sebenarnya. Ya, sesuai judul ya. Di sini gue mau bahas masalah kejujuran. Dalam hal ini nyontek. Nyontek kelihatannya sih memang sepele ya, tapi ternyata nggak sesepele itu. Oke, sebelumnya isi video ini betul-betul berdasarkan dari pengalaman gue selama di SMA ini. Dan ini tentu aja dari sudut pandang gue yang masih pelajar. Di sini gue juga mewakili murid-murid jujur yang bisa dibilang tertindas lah. Dan ya gitu. Dan gue mau mengungkapkan realita generasi gue yang katanya itu generasi emas. Aslinya kan cemas. Sekilas cerita, gue masuk di SMA yang cukup favorit di kota gue. Nah, di SMA ini cukup banyak sih murid bermasalah. Ya, menurut gue sih setiap sekolah pasti ada lah murid nakalnya. Tapi yang mau gue bahas di sini, ini perkara menyontek. Menyontek ini tuh kayaknya sepele ya. Ini seakan udah menjadi budaya murid Indonesia. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat kayaknya itu udah menormalisasikannya. Mencontek di sini tidak harus mengkopas jawaban teman ya. Bisa juga kayak browsing, naruh kertas ke PA lah di sorot, bawa catatan dan perbuatan curang lainnya. Kelihatannya sih kayak memang sepele, tapi dari kebohongan kecil ini mungkin kalau dibiasakan bisa menjadi kebohongan besar. Gue kasihan sama murid-murid jujur dan tentunya diri gue sendiri karena nilainya selalu kalah dengan yang curang. Padahal kami itu sudah belajar mati-matian dan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, gue mau ceritain dulu pengalaman gue ketika di SMA, selama di SMA ini. Jadi, waktu gue ujian akhir semester 1 itu, sistemnya kayak gini. Gue kan ini masih kelas 10 ya. Semester kemarin itu, waktu ujian, anak kelas 10 itu duduk di samping anak murid kelas 12. Gue juga waktu itu duduk di murid kelas 12. Dan gue, waduh, parah sih. Bener-bener melihat pemandangan miris, cuy. Itu kan ujiannya pakai HP kan ya. Padahal itu sistemnya menurut gue sih udah bener-bener canggih ya. Lu keluar dari webnya aja, itu webnya bakal kekunci. Dan lu harus bilang ke gurunya kalau mau buka webnya. Itu menurutku celahnya itu sudah sedikit banget. Tapi murid-murid tetap gak kehabisan akal cuy. Ada yang bawa HP, 2 HP lah, bawa nyontek temannya lah, bawa catatan ditulis di kertas, lalu ditaruh di sorok lah. Gue lihat itu semua karena gue duduk di belakang. Dan gue lihat dari nggak salah satu sih, dari murid-murid itu, gue lihat ada yang anggota organisasi sekolah cuy. Itu kan, waduh, itu kan harusnya jadi teladan ya buat murid lain. Itu kan apa ya, munafik munafik banget cuy. Murid yang harusnya dipandang baik, pintar, dan harusnya menjadi teladan untuk murid lain, tapi ternyata malah begitu. Aduh, mulai dari situ gue udah gak pernah respect lagi sih sama murid-murid yang ikut organisasi kayak gitu. Meskipun gue juga ikut organisasi. Satu lagi, ini juga parah. Ada salah satu murid, dia itu bawa 2 HP saat ujian itu. Gue lihat dengan mata kepala sendiri. Dan berapa bulan kemudian gitu loh, gue lihat wajah dia terpampang di pengumuman murid-murid yang lolos SNBP cuy. Gue lihat juga dia masuk ke universitas yang top. Kan lucu ya, gimana ya, kesel ya kan kalau yang lihat gitu ya. Mau nggak pernah belajar aja, cuma nyontek tok. Nyontek kan enak banget, instan, mudah, tapi hasilnya bisa bagus, bisa masuk universitas bagus juga. Aduh, gue kasihan sih sama murid-murid lain yang udah belajar mati-matian tapi aduh nggak bisa masuk universitas top, gagal ya. Aduh, terus gue ngelaporin cuy. Gue sama teman gue udah cepu sama guru. Setelah lapor ke guru, besoknya pas ujian, aduh, ternyata informasi kalau gue sama teman gue udah cepu itu ternyata bocor cuy.
kelas 12 itu pada tahu, murid kelas 12 itu pada tahu kalau gue sama teman gue itu udah cepu. Kan tadi informasinya bocor ya, jadi kelas 12 kan pada tahu. Ya jujur aja sih itu kesalahan gue sih. Jadi pas waktu ujian, ya nggak waktu ujian lah, pas ketemu sama kelas 12 itu gue diancam cuy, diancam mungkin mau dihajar ya, katanya kalau berurusan sama dia bakal kena masalah, kan itu kan dihajar ya. Dan bangsatnya gue takut cuy, jujur aja gue takut. Dan gue malah menyalahkan teman gue bilang ke murid kelas 12 tadi kalau yang ngelaporin ke guru itu teman gue bukan gue, dan teman gue benar-benar dibenci sama murid-murid kelas 12 itu. Kalau dia lewat di dekat murid-murid kelas 12 itu pasti murid-murid itu kelas 12 itu pasti nyindir lah istilahnya, nyindir. Aduh, gue merasa bersalah banget sih sama teman gue. Aduh, gue parah banget ya. Gue cupu, cemen cuy. Padahal yang lapor gue tapi teman gue yang kena masalah. Tapi alhamdulillah, untung aja teman gue aman-aman aja, gak kenapa-kenapa. Dan kayaknya sih udah maafin gue kayaknya ya. Dan udah melupakan kejadian itu. Tapi sialnya pengorbanan teman gue itu sia-sia. Pengawasan guru di kelas itu, di kelas kita mengerjakan ujian itu masih sama. Dan tentu aja murid-murid kelas 12 masih banyak yang berbuat curang. Padahal gue juga udah bilang sama teman gue yang anak guru, gue bilang ke anak guru itu kalau untuk sampaikan ke ibunya kalau banyak murid-murid yang curang di kelas gue ngerjain ujian itu, gue suruh untuk pengawasannya ditingkatin. Tapi ya gitu, perubahannya tuh cuma dikit banget, cuma diingetin dan diancam sama guru kalau yang nyontek itu akan langsung dikeluarkan. Dan itu ngancamnya itu cuma sekali 1 hari aja ya. Besok-besoknya ya kayak biasanya, murid mengerjakan, guru pengawas itu di depan pegang HP, kayak kayak nggak tahu itu pura-pura nggak lihat atau apa, tapi kayaknya sih emang nggak lihat, saya nggak tahu sih. Dan jujur aja sih iman gue sempat turun. Gue juga pernah dua kali nyontek ke teman gue yang kelas 10, ya nggak kelas 12 aja sih yang nyontek, teman gue kelas 10 juga nyontek. Tapi entah kenapa kalau gue curang kayak gitu, hati gue rasanya ada yang ganjel, hati gue rasanya nggak enak. Dan mulai dari situ gue janji sama diri gue sendiri kalau gue nggak akan mengulanginya lagi. Insya Allah gue istiqomah lah. Terus lain cerita, lain waktu OSN, Olimpiade Ses Nasional ya. Ini tapi kali ini bukan dari murid-murid SMA gue, ini dari sekolah-sekolah lain yang curang dengan bawa HP dan bertanya di grup WhatsApp. Gue tahu ini karena gue dibilangin sama teman gue yang masuk grup itu. Gue juga lihat di grupnya itu banyak banyak orang yang saling tanya. Dan tentu aja teman gue nggak ikut-ikutan ya, teman gue baik kok, aman. Waktu ulangan, ini waktu ulangan lagi ya, waktu ulangan harian lah, teman-teman gue itu juga banyak yang lihat HP dan tentu aja nilainya bagus. Dan ya gue kalah, nilai gue kalah, malahan gue dapat remedi. Ini nggak lihat HP aja ya, bisa aja ngepek, bawa catatan ditaruh di solok itu bisa. Pokoknya yang curang gitu lah. Terus nggak hanya itu, kalau ulangan harian atau tugas-tugas gitu, guru itu sering nyuruh murid-muridnya untuk menilai menilai sendiri atau cocokan sendiri. Jadi kayak nukar nukar jawabannya, nukar hasil kerjanya, hasil jawabannya ke teman-teman sebangku atau ya pokoknya temannya yang lain lah. Dan gue paling benci sistem ini karena banyak yang kerjasama buat benerin jawabannya atau ningkatin nilainya itu. Bahkan ya ada beberapa muridnya nggak niat untuk memeriksa atau menilai jawaban murid lain. Jadinya nilainya itu nggak sesuai sama nilai aslinya karena sudah dimanipulasi ya. Terus dari pengalaman gue tadi, dari banyaknya murid-murid yang melakukan hal itu, yaitu nyontek itu ya, alasan mereka itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya gue nggak nanya ke mereka sih, tapi alasannya gue yakin karena ya mereka ingin mendapatkan nilai yang tinggi.
dengan cara yang mudah dan instan lah istilahnya. Dan mereka itu menghalalkan segala cara apapun untuk mendapatkan nilai yang tinggi itu, mendapatkan hasil yang bagus itu. Ya, dalam hal ini dengan mencontek lah. Itulah bobroknya sistem pendidikan di negara kita ini. Gue pernah lihat dan gue ingat kata-kata ini gue dapat dari IG ya. Kalau nggak salah itu bunyinya kayak gini. Students cheat in exams because our education system values grades more than our learning. Murid-murid itu berbuat curang, nge-cheat di ujian itu karena nilai itu lebih dihargai daripada pembelajaran kita. Itu di sistem pendidikan kita ya. Sistem pendidikan kita itu lebih menghargai nilai daripada pembelajaran kita. Gitu. Jadi gue banyak mengambil pendapat dari orang-orang pintar di Quora ya, di platform Quora. Gue juga punya aplikasinya Quora, sering baca gue di situ. Jadi masalahnya adalah sistem pendidikan di Indonesia yang kenyataannya mendewakan segalanya tentang nilai-nilai serta pola pikir yang ditanamkan pada masyarakat bahwa semakin bagus nilaimu, semakin tinggi nilaimu, maka kamu akan semakin terlihat pintar, cerdas gitu. Kan apa ya? Kayak lucu gitu, aneh. Seharusnya itu pendidikan di Indonesia lebih menekankan lah pendidikan karakter. Saat ini masih banyak orang tua dan guru yang lebih mementingkan perkembangan kognitif seperti apa ya, kepintaran akademis lah, kayak IPA, fisika, biologi dan lain-lain itu kan nggak semua orang lah pintar di segala hal, pasti ada kelebihan kekurangannya. Itu kan yang berdasarkan nilai itu lebih dipentingkan lah, yang berdasarkan nilai itu ketimbang karakter anak. Hasil akhir yang berupa nilai itu merupakan hal yang sangat penting dan diagung-agungkan. Contohnya gini ya. Jika kita ranking 1 atau dapat nilai bagus lah, pasti orang tua atau guru akan menguji kita, memberikan kita hadiah. Ya kayak menguji kita gitulah. Jadi masyarakat itu lebih mementingkan nilai ujian ketimbang kerja keras dan kejujuran kalian dalam ujian. Mereka nggak pentingin effort kalian gimana. Yang mereka pentingin itu hasilnya. Sehingga tak heran banyak anak yang mencontek untuk mendapatkan hasil yang bagus. Jika begitu, kita tidak hanya membohongi orang lain, tapi kita juga membohongi diri sendiri. Kita tahu bahwa ini adalah perbuatan yang salah. Namun terus kita lakukan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain, dalam hal ini orang tua atau guru ya. Itulah pentingnya mengapa orang tua dan guru harusnya mengajarkan karakter terlebih dahulu kepada anak ketimbang perkembangan kognitif atau kemampuan kognitif ya. Yang kemampuan kognitif itu bisa diasah dari waktu ke waktu. Berbeda dengan karakter, jika sejak kecil itu tidak diajarkan karakter yang baik, maka kalau sudah dewasa itu sulit untuk merubahnya. Memang mencontek itu berguna dalam jangka waktu, tapi hanya berguna dalam jangka waktu yang pendek. Kalau dalam jangka waktu panjang sangat merugikan. Karena mencontek itu artinya kan bergantung dengan yang lain, yang bukan berasal dari kita. Contohnya teman, HP, buku, itu kan semua kan bukan berasal dari kita ya. Jadi kalau hal-hal itu tadi yang bukan berasal dari kita tadi itu tidak tahu, artinya kan mau nggak mau kita harus mengandalkan diri sendiri ya. Tapi karena bagaimanapun pada akhirnya kita sendiri juga. Akhirnya kita harusnya bergantung pada diri kita sendiri juga. Kalau kita menyontek, kita akan kebiasaan untuk bergantung pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Padahal harusnya kita bisa lah untuk mandiri, untuk bergantung pada diri kita sendiri. Dan maaf ya, agak berbelit-belit. Dan mencontek itu memang kalau dibilang-bilang hanya kebohongan kecil lah. Tapi dari situ itu bisa menjadi kebohongan yang besar. Nah, kalian tahu lah apa itu? Ya, itulah korupsi. Korupsi yang marak terjadi di negara kita ini. Itu korupsi mencontek itu cikal bakal korupsi yang merugikan negara. Jadi kalau semisal nilai kamu kalah, nggak apa-apa. Sesuai kata pepatah lah. Yang kita tanam itu pasti yang kita tabur. Jadi semisal ada anak yang lolos SNBP nih, eligible masuk kedokteran di misalnya di Universitas top lah. Tapi itu semua hasil dari menyontek. Hasil dari nyontek selama bertahun-tahun. Jadi kalau dia masuk ke universitas itu,
Kalau kuliah itu dia nggak tahu apa-apa, dan waktu kuliah itu ngerjain ujian-ujiannya lah, dia masih mencontek, contek dan mencontek. Dan ya beruntungnya dia lulus kuliah dan sampai jadi dokter pun dia masih nggak tahu apa-apa, karena dari SMA dari SMA sampai kuliah itu dia mencontek doang, nggak pernah berdasarkan kemampuan aslinya sendiri. Jadi itu gimana kalau dipikir-pikir? Kalau turun ke lapangan itu gimana? Ya mungkin bisa jadi kacau lah, kacau. Kan ini kan dalam hal ini dokter ya. Mungkin bisa terjadi malpraktik yang merugikan banyak orang, dan itu bisa terjerat hukum. Dan pastinya lah kalau orang biasa ya pasti akan merasa bersalah dan menghantui perasaan. Tidak hanya itu, dosa juga pasti akan tambah banyak cuy. Jangan iri sama yang nyontek ya cuy. Karena perlu diingat ya, nilai dari hasil contekan itu tidak murni, jadinya tidak pantas jika dibandingkan sama nilai yang murni di awal, yang hasil dari usaha kerja keras kita. Dan jangan lupa, mencontek itu dosa loh. Saya kira di agama apapun mencontek itu dosa. Jadi kalau kamu jujur, maka kamu menghindari dosa dan dapat pahala, apalagi ilmunya berkah. Kan bagus itu. Jadi ya jangan nyontek lah, jujur aja. Kalau nilaimu kalah, tidak usah dipikir. Berhentilah memikirkan apa yang dilakukan oleh orang lain yang tidak ada untungnya dengan dirimu. Kamu harus menanamkan mindset untuk lebih menghargai usaha daripada hasil atau nilai. Nilai, ya kayak gitu. Jika kita berusaha dan mendapat nilai bagus, pasti ada kepuasan tersendiri kan, ketimbang mendapatkan nilai bagus tapi dari hasil mencontek. Pun murid yang mencontek tidak mustahil lah, atau mudah sih kayaknya, tidak mudah sih, tidak mustahil lah untuk dikalahkan. Gue yakin dengan tekad dan kemampuannya keras serta usaha yang benar-benar keras, sungguh-sungguh, pasti bisa lah ngalahin pecundang-pecundang itu. Terakhir, pesan gue, tetaplah jujur dan jangan mencontek. Walaupun nilai itu yang dilihat pertama kali lah saat masuk universitas atau saat mendaftar kerja, mungkin nilai itu first impression. Namun, yang paling penting adalah sebenarnya apa yang kalian implementasikan dan wujudkan dari ilmu yang telah kalian pelajari. Itu yang paling penting, implementasi dan perwujudan dari ilmu yang telah kalian pelajari. Tidak heran lah, budaya menyantek ini budaya yang merugikan. Nilai boleh bagus lah, tapi ujungnya yang dinilai juga pasti apa yang kita hasilkan atau kinerja kita nanti. Ya, mungkin segitu aja. Gue mau nambahin sedikit aja. Minggu depan gue ada ujian akhir semester dan sistemnya sama kayak yang gue ceritain tadi, bawa HP ya. Tapi ini pas simulasi kemarin, celahnya ini lebih besar lah, lebih mudah banget untuk berbuat curang. Jadi gue minta doa sama yang nonton video ini, minta doa gue kalau gue tetap istiqomah di jalan yang benar, iman gue tetap kuat, dan gue tetap jujur lah. Dan doain gue hasilnya, nilai gue itu bagus, tetap bagus, walaupun jujur, tetap bagusnya gue. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan tentang kejujuran atau mencontek ini ya. Semoga video ini bermanfaat lah. Gue Hilmi pamit undur diri. Bye.